diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kamu kabarnya? Mudah-mudahan kamu semuanya sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar IPA kelas 9 bab 3 dengan judul partikel, materi, dan bahan kimia. Tolong kalian simak video pembelajaran untuk hari ini. Pertemuan ketiga semester genap IPA kelas 9 bab 3 dengan judul partikel, materi, dan bahan kimia oleh Iis Isyani, guru mata pelajaran IPA SMP Panmas, Jalan Raya Mampang nomor 314 Kota Depok. A. Partikel, materi. Partikel adalah sebuah satuan dasar dari benda atau materi. Jenis partikel ini ada 3, yaitu atom, molekul, dan ion. 1. Atom. Menurut Dalton, semua materi terdiri atas atom. Atom merupakan bagian terkecil dari unsur. Atom bersifat tidak bermuatan atau netral. Menurut Rutherford, di dalam atom masih terdapat partikel-partikel yang lebih kecil. Atom mempunyai inti yang bermuatan positif dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Ada 2 jenis partikel yang terdapat pada inti atom, yaitu proton dan neutron. Lambang satuan atom ditulis sebagai berikut. X, di atasnya ada A dan huruf Z, di mana X adalah lambang atom, A sama dengan nomor massa, dan Z sama dengan nomor atom. Nomor massa sama dengan jumlah proton dikurang jumlah neutron. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. 2. Ion. Suatu atom berada dalam keadaan netral. Untuk mengimbangi keberadaan proton yang bermuatan positif, maka terdapat partikel subatom yang bermuatan negatif. Partikel ini dinamakan elektron atau ion negatif. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Atom-atom dalam keadaan netral mengandung muatan positif dan negatif yang sama jumlahnya. Atom-atom tersebut berubah menjadi ion saat menerima atau melepaskan elektron. 3. Molekul adalah spesies atau butiran netral yang terdiri atas 2 atau lebih atom. Unsur-unsur yang terbentuk molekul antara lain hidrogen, nitrogen, oksigen, klorin, kromin, iodin, fosfor, dan belerang. Unsur-unsur logam dan unsur-unsur gas mulia atau helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon terdiri atas atom-atom.
B. Unsur dan senyawa. 1. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi secara reaksi kimia biasa. Penggolongan unsur. Unsur digolongkan menjadi dua macam, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Ciri-ciri unsur logam adalah sebagai berikut. 1. Berwujud padat, kecuali raksa sehingga sifatnya keras. Ketika digosok akan mengkilap. 3. Dapat menghantarkan listrik atau konduktor listrik. 4. Dapat menghantarkan panas. 5. Bersifat malleable atau mudah ditempa. Bersifat ductile atau dapat diregangkan. Ciri-ciri unsur non-logam adalah sebagai berikut. Dapat berwujud padat, misalnya belerang, fosfor, dan granit. Berwujud cair, misalnya brom. Berwujud gas, misalnya oksigen dan nitrogen. Rapuh jika digosok, tidak mengkilap kecuali intan. Tidak dapat menghantarkan arus listrik dan panas atau isolator. Bersifat non-malleable. B. Aturan penulisan lambang unsur. Cara pemberian lambang atom yang dipakai hingga sekarang dikeluarkan oleh John Jacob Berzelius, yaitu sebagai berikut. 1. Setiap atom dilambangkan dengan satu huruf besar, yaitu huruf awal dari nama Latin unsur. Unsur yang memiliki huruf awal yang nama lambangnya dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain atau kecil. 2. Senyawa. Pengertian senyawa. Senyawa adalah zat yang terdiri atas dua unsur atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Sifat-sifat senyawa antara lain merupakan zat tunggal, homogen, dapat diuraikan menjadi dua jenis zat atau lebih dengan cara kimia, terdiri atas dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Unsur penyusunnya tidak tampak lagi. B. Pembentukan senyawa. Senyawa terbentuk melalui beberapa cara, yaitu reaksi kimia, reaksi pembakaran, dan reaksi penguraian. C. Peruraian senyawa. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur penyusunnya atau menjadi senyawa lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Reaksi peruraian ini disebut reaksi dekomposisi dan meliputi dua jenis, yaitu dekomposisi termal dan komposisi elektrik. D. Penulisan rumus kimia dan penamaan senyawa. Rumus kimia untuk senyawa ditulis dengan lambang huruf dari unsur penyusunnya. Contoh. Di sini ada tabel cara rumus kimia, nama senyawa, unsur penyusunnya. Tolong kalian simak tabel berikut ini dan diperhatikan ya. C. Perbandingan molekul unsur dan molekul senyawa. Contoh, molekul unsur adalah gas oksigen atau O2, gas hidrogen atau H2, gas nitrogen atau N2, logam besi atau Fe, dan logam atau Au. Contoh molekul senyawa adalah air atau H2O, gas karbon dioksida atau CO2, gas metana atau CH4, gas dapur atau NaCl, gas amonia atau NH3. D. Jenis bahan dan sifatnya. 1. Bahan plastik. Plastik adalah hasil pengolahan minyak mentah. Sifat plastik mudah, ringan, praktis, dan murah. Secara umum, kelebihan bahan plastik adalah kuat, ringan, mudah dibentuk, tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna sehingga menambah daya tarik, dan sebagai isolator panas atau listrik yang baik. Kelemahan benda dari bahan plastik adalah sebagai berikut. Beberapa jenis plastik tidak tahan panas. Beberapa jenis plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Jika tidak digunakan sesuai fungsinya, bahan kimia yang terkandung dalam plastik akan membahayakan kesehatan. 2. Bahan kertas. Kertas terbentuk dari pengolahan kayu menjadi bubuk kertas atau pulp. Ditambah dengan papagan segar, sampah kertas, kain, kayu, dan jerami. Kelemahan kertas antara lain
mudah robek, tidak kedap air, mudah kusut, dan mudah terbakar. Kelebihan kertas adalah ringan dan ramah lingkungan. Kertas termasuk bahan yang mudah didaur ulang. Bahan karet. Karet berasal dari getah karet atau lateks. Sifat karet antara lain: pada suhu kamar tidak berbentuk kristal padat dan juga tidak berbentuk cairan. Kuat, lentur, dan elastis. Tahan terhadap tidak tahan api. Isolator panas dan listrik, tidak tembus air. Berdasarkan sifatnya, kegunaan karet adalah sebagai berikut: bahan pembuat ban dan balon, bahan pembuat peredam benturan, membuat pembungkus kabel karena sifatnya sebagai isolator. 4. Bahan logam. Sifat logam antara lain: pada umumnya berbentuk padat, namun ada yang berbentuk cair, yaitu raksa yang digunakan untuk termometer. Keras, kuat, dan tidak lentur, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, mudah ditempa atau dibentuk. Berdasarkan sifatnya, kegunaan logam adalah bahan bangunan, rumah dan jembatan, perhiasan, peralatan pertanian, peralatan dapur, bahan membuat kabel, dan lain-lain. 5. Kaca. Kaca dibuat dari bahan-bahan kimia seperti pasir, soda, atau batu kapur. Sifat-sifat kaca adalah sebagai berikut: berwujud padat, kuat, tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk dan dipanaskan, tidak menyerap air, isolator panas dan listrik. Berdasarkan sifatnya, kegunaan kaca adalah sebagai berikut: membuat kaca jendela, peralatan rumah tangga seperti piring dan gelas, karena sifatnya yang tahan panas. Sifat-sifat bahan. Material merupakan bahan mentah yang digunakan untuk membuat sesuatu. Contoh material yaitu logam, keramik, kayu, pasir, dan batu berbagai komposit. 1. Sifat kimia. Ada kaitannya dengan bahan material diantaranya asam, basah, garam, korosif, oksidasi, dan ketahanan terhadap sinar ultraviolet. 2. Sifat mekanis. Secara umum meliputi kekuatan tarik dan tekan, ketangguhan, elastisitas, kekuatan kejut, kearusan, dan kepatahan. 3. Sifat fisik. Kerapatan, yaitu perbandingan antara volume biasa dan volume absolut, konduktivitas bahan bangunan, keawetan, dan lain-lain. F. Pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan bahan logam. Jenis logam yang banyak dimanfaatkan adalah aluminium, besi, dan baja. Pemanfaatan bahan kertas. Pemanfaatan bahan plastik. Plastik dapat digunakan antara lain sebagai jas hujan, kemasan air mineral, ember, dan lain-lain. 4. Pemanfaatan bahan karet. 5. Pemanfaatan bahan kayu, misalnya untuk bahan kertas, alat transportasi atau perahu, peralatan masak, bahan bangunan, dan lain-lain. C. Pengaruh pemanfaatan bahan terhadap kesehatan manusia. Berikut pengaruh pemanfaatan bahan tertentu terhadap kesehatan manusia. Antara lain, penggunaan pelitur dapat menimbulkan alergi. Pipa PVC, lem PVC, cat PVC, dan karpet plastik dari PVC dapat memicu kanker, penyakit hati, dan ginjal. Penggunaan lateks menyebabkan alergi pada orang tertentu, dan lain-lain. Demikianlah video pembelajaran bab 3 untuk kelas 9. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.